Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih beli saham di Bursa Efek Indonesia? Nah, FYI, sebelum saham-saham itu masuk ke Bursa Efek Indonesia, mereka akan melewati tahap yang namanya IPO atau Initial Public Offering. Tapi kira-kira IPO itu apa sih? Jadi, apa itu IPO? IPO merupakan Initial Public Offering atau kegiatan di mana perusahaan dalam mencari dananya melakukan penjualan kepemilikan saham mereka kepada publik. Contohnya kalau misal kamu punya toko roti, kamu ingin memperbesar skala bisnis kamu akan menjual kepemilikan dari bisnis kamu kepada publik sehingga kamu mendapatkan modal yang akan digunakan untuk mengembangkan bisnis kamu ke depannya. Nah, tentunya ada banyak banget perusahaan yang mau melakukan IPO. Khususnya bagi mereka yang mau ekspansi bisnis. Bayangin aja, kamu pengen bikin banyak pabrik-pabrik, bahkan sampai go internasional, tapi modalnya cuma 50 miliar. Kalau misalnya kamu membutuhkan dana yang besar, kamu bisa nih menggaung seluruh investor yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk membeli saham kamu sehingga perusahaan kamu bisa lebih melejit. Nah teman-teman, buat ngajuin perusahaan itu biar bisa IPO itu perjalanannya panjang banget ya Dik ya. Iya. Nah kira-kira apa aja sih mekanismenya? Mungkin boleh. Nah, jadi mekanisme dari proses penawaran IPO itu yang pertama dengan melakukan persiapan awal dan persiapan dokumen. Nah, pada tahap awal ini perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk pihak-pihak eksternal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, kemudian meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan. Kemudian yang kedua, perusahaan juga harus melakukan penyampaian permohonan persetujuan pendahuluan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan juga perlu mengajukan permohonan untuk pencatatan saham dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, koreksi keuangan, dan lain-lain. Selain itu, nantinya dari pihak Bursa Efek akan melakukan kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya terkait dengan rencana IPO. Apabila perusahaan telah memiliki persyaratan yang dipenuhi dalam waktu maksimal 10 hari bursa, setelah dokumen lengkap, maka perusahaan bisa melakukan proses ke tahapan selanjutnya. Pasti perusahaan-perusahaan itu ngumpulin dokumen nih Dik. Iya. Nah nanti tuh dia bakalan ngajuin dokumen itu ke OJK buat dicek nih bener nggak sih bisnisnya layak nggak sih buat masuk ke Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Terus nanti misalnya dari OJK udah di screening istilahnya ya, diproses, nanti akan keluar yang namanya prospektus gitu. Jadi prospektus itu istilahnya kayak laporan keuangan awal gitu. Kalau investor yang mau ngecek apakah layak dibeli, seberapa bagus sih si kinerja saham ini. Nah baru nanti setelah keluar prospektus baru keluar pernyataan dari OJK bahwa ini tuh layak kayak gitu. Dah. Kemudian selanjutnya setelah proses-proses tadi dipenuhi, maka selanjutnya akan diberikan pernyataan terkait IPO oleh OJK. Kemudian akan dilakukan pengumuman perbaikan atau tambahan prospektus ringkas yang telah dibaca oleh OJK. Kemudian pada prosesnya itu melakukan penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk prosesnya sendiri berlangsung selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Nah tadi kalau misalnya udah keluar prospektus, terus tadi Dika juga udah bilang udah ada pernyataan efektif dari OJK gitu ya. Nah nanti si perusahaan ini dia bisa langsung menerbitkan si sahamnya itu di pasar yang primer tadi ya, atau yang IPO tadi. Nah baru si investor nanti bisa deh mulai melakukan namanya kayak pembelian atau pembelian di awal. Iya. Jadi kayak order gitu. Nah dan si investor itu bisa kayak istilahnya mau beli di harga berapa gitu. Iya kayak gitu. Baru deh nanti setelah udah masuk di pasar primer dan udah terkumpul semua tuh dana-dana dari investor sesuai sama kebutuhan IPO-nya, untuk selanjutnya nanti udah baru deh bisa investor jual ke investor lain di pasar sekunder. Ya kayak gitu. Mungkin itu aja mekanisme mengenai IPO. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.